Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Mauida, NIM 447 dari kelas 4 PGSD A1. Langsung saja pertanyaannya. Yang pertama, nah ini tabelnya, salin dulu di Excel. Nah ini tadi sudah saya salin, kemudian kita copy dulu. Kemudian kita pastekan di SPSS-nya. Kita paste, kemudian kita ke variabel view, kemudian namanya kita ganti prestasi, desimalnya kita nolkan, tabelnya kita kasih prestasi juga, kemudian ke data view lagi, kita menguji analisisnya. Uji analisis, kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Nah, prestasi ini kita pindahkan ke dependent list-nya. Kita pindah, kemudian plots-nya kita klik, kemudian normality-nya kita checklist, continue, kemudian oke. Kita tunggu. Nah, sudah terlihat. Kita gunakan yang test of normality-nya. Kita salin terlebih dahulu, kita copy, kita pastekan di Word. Kita paste. Kemudian di sini test normality-nya kita pilih yang sheet-nya 0,765. Kita perbesar. Kenapa pilih yang ini? Karena dari Sapirowil ini saya baca referensi, Sapirowil ini untuk data yang di bawah 50 jumlahnya. Kalau untuk Kolmogorov-Smirnov ini untuk data yang lebih dari 50. Jadi kita pilih yang sheet-nya 0,765. Nah, 0,765 ini lebih besar daripada 0,05. Maka data ini dapat berdistribusi normal. Kita tulis berdasarkan hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa si 0,765 lebih besar dari 0,05, maka data dapat berdistribusi normal. Oke. Yang kedua, kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Kita lihat di SPSS-nya. Nah, kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih yang one sample t-test. Nah, prestasi ini kita pindahkan ke kolom test variable. Nah, sudah. Kemudian test value-nya kita ganti. Ini 70 ya. 70 berarti kita ganti 70. Kemudian option. Nah, ini tingkat keyakinannya, kepercayaannya ini 95. Oke, continue saja. Kemudian oke. Kita tunggu. Nah, ini ada t-test. T-test yang kita pilih yang one sample. Kita copy dulu, kemudian kita pastekan di Word. Kita taruh di bawahnya saja. Nah, kalau sudah, nah di sini kalau angkanya itu kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Kalau angkanya lebih dari 0,05, maka HO-nya itu diterima. Nah, di sini kan T hitungnya ada 1,505.
Cara hitungnya gimana? Nah, T hitung itu kan kalau lebih dari T tabel itu HO-nya ditolak. Kalau T hitungnya kurang dari T tabel, maka HO-nya itu diterima. Nah, di sini kita tulis T kecil ya. T kecil, T hitung, T hitungnya 1,505. Kemudian T tabelnya ini 2,145. 2,145. Berarti kan kalau T hitung sama T tabel ini T hitungnya kan lebih kecil. Berarti kita tulis saja lebih kecil dari T tabel. Nah, kalau lebih kecil dari T tabel, maka HO-nya itu diterima. Sehingga itu dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata kelas sama dengan 70. Kita tulis saja berdasarkan hasil analisis di atas, T hitung lebih kecil dari T tabel maka HO-nya diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata kelas sama dengan 70. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Di sini ada data. Kita salin terlebih dahulu. Tadi sudah saya salin ya di Excel, kemudian kita kopikan terlebih dahulu. Kita copy, kemudian kita taruh di ini. Kita pastekan di SPSS-nya. Nah, klik variable view, kita klik, dan ini berarti minggu, nilai, dan prestasi. Minggu, kemudian nilai, kemudian prestasi. Desimalnya kita nolkan. Nah, kita lihat di data view-nya jadi seperti ini. Oke, langsung kita gunakan multikolonialitas. Ini pertanyaannya tadi, ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi linearitas multikolonialitas. Nah, kita kerjakan yang multikolonialitas dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik yang prestasi ke dependent dulu. Kemudian yang minggu, ini masuk ke independent. Nah, nilai ke independent. Sudah masuk. Kemudian statistik. Nah, kalau sudah seperti ini, model fit, kolinearitas sudah. Kemudian kita klik continue. Kalau sudah, kita oke. Nah, sudah terlihat. Nah, yang kita gunakan adalah koefisien ini. Kita kopikan terlebih dahulu, kemudian kita taruh di Word. Oke, taruh di bawahnya sini, kita paste, geser. Oke, nah, yang kita gunakan itu yang ini, nilai VIF-nya.
yang minggu, bagian minggu. Kita perbesar terlebih dahulu. Kemudian toleransinya 0,620. Kita perbesar juga. Nah, sudah terlihat 1,614 ini itu lebih kurang dari 10. Nah, kalau nilai koefisien ini, jika nilai VIF-nya ini kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonearitas. Nah, jadi ini kan kurang dari 10, jadi tidak terjadi multikolonearitas. Kita analisis tulis dulu. Berdasarkan hasil analisis di atas, VIF 1,614 kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonearitas. Ini pertanyaan yang untuk A, bagian A. Kemudian soal yang kedua yaitu linearitas homozygostisitas. Kita kerjakan yang homozygostisitas. Jawab yang homozygostisitas. Langsung saja ke SPSS-nya. Kita klik analyze terlebih dahulu. Kemudian kita ke regression. Kemudian linear. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita klik save. Kita checklist yang under standard. Kemudian continue. Oke. Nah, di sini ada ANOVA. ANOVA, kemudian ada coefficient. Kita coba kembali lagi ke SPSS-nya. Kita klik transform, kemudian compute. Kemudian kita klik ABS residu. Kemudian untuk yang numeric expression kita tulis ABS res 1. ABS res 1. Nah, kemudian kita pilih tipe dan label. Nah, di sini kan ada label. Kita tulis absolute residue. Nah, kalau sudah seperti ini, ini kan label. Labelnya absolute residue. Kemudian kita continue, kemudian Nah, sudah seperti ini. Residual statistik. Tapi nanti yang kita pakai itu yang ANOVA dan yang coefficient. Coba kita ke SPSS-nya lagi, klik analyze, kemudian kita lanjut, analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, ini kan ada minggu nilai. Nah, yang prestasi ini kita kembalikan lagi. Nah, untuk yang absolute residunya kita pindah ke dependent. Kemudian enternya enter, kemudian Nah, sudah. Nah, yang kita pilih itu ANOVA dan coefficient. Kita kopikan terlebih dahulu di Word. Kita paste. Nah, ini ANOVA,
Kemudian ada efisien juga. Kita paste sekalian yang koefisien. Nah, seperti ini. Nah, yang kita pilih itu yang ANOVA. Kalau sig F, ini, sig F-nya ini kurang dari 0,05, maka menunjukkan terjadinya heterosedastisitas. Nah, untuk nilainya, nilai F-nya ini kan 0,279. Ini berarti lebih besar dari 0,05. Maka tidak menunjukkan terjadinya heterosedastisitas. Kita kasih keterangan berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai F lebih besar dari 0,05, maka tidak menunjukkan terjadinya homosedastisitas. Homosedastisitas. Autokorelasi. Kita buka di SPSS-nya. Kita klik analyze. Kemudian regression. Kemudian linear. Nah, absolute residunya ini keluar. Kemudian yang prestasinya ini masuk ke dependent. Kemudian statistik. Kemudian Darwinnya kita on-kan, continue, kemudian oke. Nah, yang kita gunakan yang ini, model summary. Kita copy terlebih dahulu di Word-nya. Kita paste dulu. Nah, untuk angkanya, angka Darwin ini ada 2,404. Nah, sedangkan Darwin itu terletak antara 2 dan 4. Maka tidak terjadi autokorelasi seperti itu ya. Kita tulis dulu analisisnya. Oke. Berdasarkan hasil analisis di atas, nilai Darwin yang ditemukan adalah sebesar 2,404. Oleh karena itu, nilai tersebut berada di antara 2 dan 4. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
autokorelasi untuk persamaan regresi variabel prestasi atas variabel prestasi atas variabel ini nilai. Minggu. Oke, sudah. Kita lanjut untuk yang B. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1, X2 terhadap Y? Kita lihat di SPSS-nya. Kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, kan sudah seperti ini. Prestasi sudah, independen sudah, minggu nilai. Kemudian kita pilih yang statistik. Kemudian yang ini. R-square-nya kita checklist, kemudian deskriptifnya juga, confidence juga, kemudian continue. Kemudian kita pilih plot. Nah, untuk yang plot ini, kita pilih yang dependent. Dependentnya ini masuk ke Y. Kemudian Z-residnya masuk ke X. Kemudian histogram di checklist, kemudian normal juga di checklist, kemudian continue, oke. Nah, sudah seperti ini. Ini ada. Nah, untuk yang correlation-nya ini, coba kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita taruh di Excel. Kita paste. Kita pastekan terlebih dahulu. Nah, terus kita langsung copy aja. Kita taruh di Word aja ya. Kita tulis di bawahnya B. Kita pastekan. Nah, correlation seperti ini. Oke, langsung saja untuk soal yang C. Berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen? Nah, kita tulis dulu. Kita lihat dulu. Nah, di model summer ini, tabel ini menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktor terhadap variabel berikutnya. Nah, besarnya koefisien determinasi ini adalah 0,79 dari R-square ini loh, yaitu 0,796. Mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen ini terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6. Sedangkan sisanya yaitu 20,4 ya, 79,6 ya, hasilnya sisa 20,4 yaitu dipengaruhi oleh variabel lain. Seperti itu. Kita tulis dulu ya hasil analisisnya.
besarnya koefisien determinasi adalah 0,796 mengandung bahwa pengaruh variabel bebas atau terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6, sedangkan 20,4 dipengaruhi variabel lain. Kita kecilkan dulu. Nah, besarnya koefisien determinasi adalah 0,796 mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6, sedangkan 20,4 dipengaruhi oleh variabel lain. Garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Kita buka IPM-nya, ya ini. Kita gunakan yang koefisien. Kita copy. Kemudian word-nya. Kemudian yang D. Kita pastekan. Enggak, waduh. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, oke. Dari data di atas ini diperoleh hasil B pada konstan A, dan A adalah 3,029. Sedangkan yang B adalah 0,262 dan memiliki nilai 0,015. Sehingga persamaan regresinya ini dapat ditulis sebagai berikut. Kita tulis terlebih dahulu. Y sama dengan A plus B kali 1 plus B kali 2. Kemudian Y sama dengan 3,029 plus 0,262 kali 1 plus kemudian B-nya 0,015 kali 2. Oke, kita tulis hasil analisisnya dulu, coba. Berdasarkan hasil analisis di atas, hasil tabel di atas diperoleh hasil B pada konstan A adalah
3,29. Sedangkan B yang ini yang dari A-nya adalah 0,262 dan memiliki nilai 0,015 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai seperti ini ya kata-katanya. Jadi ini jawabannya. Oke, sudah. Sekian dari saya, itu tugas statistik dari saya. Semoga berhasil, semoga benar, dan semoga bermanfaat juga untuk yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.